Selamat sore Tribuners, sidang perdana kasus anak Nia Daniati. Anak Nia Daniati dijadwalkan akan menjalani sidang perdana kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat CPNS pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut laporan langsung dari reporter Warta Kota pada 26 Januari 2022 pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Terdakwa masih ada yang mau disampaikan? Jadi terdakwa sidangnya akan kita tunda untuk memberikan keterangan saksi. Kita buka kembali nanti pada hari Senin tanggal 14 Februari. Jadi ya, sidang dinyatakan selesai dalam ini. Jangan di sini. Di luar aja yuk. Luar aja yuk. Ini abang. Tunggu bang, tunggu. Bang Andi. Bang Andi. Amel. Sorry, tahan dulu. Tadi sudah dengar ya. Halo bang. Diana mana Diana? Sabar. Bentar. Mana? Di. Iya bang. Tadi sudah dengar ya. Surat dakwaannya ya. Mana di? Ya. Sudah tahu juga dakwaannya. Jadi kita beranggapan positif. Jangan semua kesalahan itu ditimpa kepada terdakwa OI, karena perbuatan OI itu tidak lepas dari adanya perbuatan lainnya. Dalam dakwaan jelas disebutkan bahwa OI itu memberikan informasi kepada pihak Ibu Agustin, untuk pihak Ibu Agustin, untuk anaknya di dalam transkrip WA tadi. Kemudian jaksa juga dalam dakwaannya mendakwanya menerangkan bahwa Agustin meneruskan informasi tadi. Jadi kalau Ibu Agustin tidak meneruskan informasi ini, nggak akan terjadi seperti ini. Jadi Ibu Agustin meneruskan informasi yang disampaikan OI. Padahal OI itu sejak awal itu hanya tujuan kepada Ibu Agustin anaknya, bukan untuk yang lain. Kan surat dakwaan kan jelas. Jadi harusnya Ibu Agustin juga bagian dari ini, dia juga punya kesalahan, berperan. Ada kesalahan yang memberikan informasi ke yang lain-lain. Bang, tapi kan kalau emang Ibu Agustin yang menyebarkan, terus dari OI memang cuma hanya Ibu Agustin doang, kenapa yang lain diterima gitu bang? Nah, karena sudah sampai kemana-mana itu informasi. Nah, maksudnya tidak ada penolakan dari Iya, tidak ada penolakan dari OI-nya. Nah, itu pembicaraan antara Ibu Agustin sama OI itu yang perlu kalian tahu. Karena memang sejak awal isi WA tadi itu hanya ditujukan kepada Ibu Agustin buat mengurus anaknya. Nanti kan nanti kita perlihatkan isi WA-nya kan, begitu isinya. Gak ada yang lain, Ibu Agustin yang menyebarluaskan, meneruskan kemana-mana, ke Kanu, ke siapa lagi tadi, diteruskan semua. maksudnya dalam artian OI tidak menerima uangnya, jadi uangnya dilebarkan ke Begini, kesalahan bukan kita bilang semua itu ada kesalahannya, OI juga ada salah. Tapi bukan berarti kesalahan semua itu ditimpakan kepada OI semata, karena ada peran Ibu Agustin di situ. Dia meneruskan kemana-mana, dia informasikan, ada. Padahal sejak awal OI itu hanya buat Ibu Agustin melalui WA. Itu awalnya. Tapi ternyata kan yang terjadi malah melebar kemana-mana pihak Ibu Agustin Dimajin di. seakan-akan lepas tanggung jawab kan, seakan-akan tidak terlibat.
Kalau Ibu Agustin kan PNS, bagian negeri sipil. Masa PNS nggak tahu? Masa PNS nggak tahu yang gini-ginian itu seperti apa? Dia punya pengetahuan lah, apakah ini benar atau tidak. Baik, harusnya jangan disebarkan informasi begitu. Itu loh kira-kira. Apa lagi? Kalau sebenarnya ini bukan kayak macam memang ini kan diberikan informasi kepada yang lain. Walaupun daripada itu, OI harusnya bilang dong ini nggak ini atau Nah ini dia, makanya tadi dibilang kesalahan itu jangan dilimpahkan semata-mata sama OI, sama oleh Ibu Agustin. Ada pembicaraan Ibu Agustin sama OI yang kita tidak tahu, nanti akan terungkap di persidangan. Kalian harus tunggu itu, kalian tanya sama Ibu Agustin. Kok bisa? Berarti semua bukti abang udah megang ya bang? Sudah kan sudah ada buktinya. Di WA kan jelas itu. Isi WA pertama kali itu ditujukan kepada anak Ibu Agustin, bukan kepada yang lain. Ya, kepada yang lain. Berarti bisa jadi nanti Ibu Agustin bisa Seharusnya dia kan ikut peran serta di sini. Ya, gimana lah harusnya penyidikan itu kan. Jadi nggak hanya ibu OI saja gitu. Bang, itu suaminya Ibu Oi jadi terseret juga ya? Gimana? Suami Ibu Oi terseret juga? suaminya bang? Suaminya enggak lah, nggak ngerti suaminya. Pilar. Sama nih. Suaminya orang baik itu nggak ngerti. Oh dia kasihan ya dia. Iya. Ya kan? Itu kan cuma informasi ya. Jadi dia tuduh. Tapi untuk Ibu Agustin sejauh ini masih bebas dong bang? Siapa? Kalau Ibu Agustinnya sendiri Lah ada harusnya. pemanggilan nggak bang? Nah, itu yang kita pertanyakan gitu. Nanti kita tanya di persidangan berikutnya. Makanya kita nggak boleh sedih, kita tanya nanti sama dia. Apa sih? Apa pembicaraannya? Dia akan bertanggungjawabkan dengan permasalahan yang sekarang ditangani. Persidangan selanjutnya seperti apa bang? Saksi nanti ya. Saksi-saksi. Untuk tanggal Kanu, 11 Februari ya? Kanu itu Pak Kanu. Kanu itu pelapor. Pak Kanu itu Pak Kanu ya. Itu pelapor. Dia mendapat informasi dari Ibu Agustin bahwa ada seperti ini. Ada apa? Ya? Bisa ada berapa saksi yang Makanya kita tanyakan sama jaksa jadi sebelum di persidangan mereka harus tahu kita dulu siapa saja saksinya biar bisa kita sampaikan ke saudara katakan semua ya. Oke. Ya. Ada ya? Ada rencana? Pada tanggal 12 Ya, harus lihat. Tetap di Polda ya. Bang, dakwaan ancaman hukuman berapa bang? Gimana? Dakwaan ancaman hukuman berapa bang? Itu ancaman dari 5 tahun lah ya. Nah, namanya ancaman kan? Tentu juga kan? Kita lihat juga lah dulu nanti. Ya kan? Jadi gini, kita bukan berarti itu nggak ada salahnya, ada salahnya. Tapi jangan semua ditimpakan sama dia, gitu ya. Oke. Ya, cukup ya. Apa lagi ada, Pak? Andi Mulia Sregar SH. Siapa bang? Andi Mulia Siregar. Andi Mulia Sregar SH ya. Bang, foto dulu bang, sini bang, izin bang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dari mana aja nih?